Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mu'tasim Billah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu fitur yang ada di Mikrotik. Seperti kita ketahui bahwa Mikrotik memiliki banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan sebuah jaringan atau memanage sebuah jaringan. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang di Mikrotik, yaitu tentang point to point atau yang sering kita dengar yang biasa disingkat yaitu PTP. Apa sih point to point itu? Apa sih PTP itu? Point to point ataupun PTP sendiri itu memiliki arti atau memiliki pengertian yaitu komunikasi wireless antar dua titik, di mana satu titik ini yang dijadikan sebagai receiver dan satu titik dijadikan sebagai transmitter, yang dimana si transmitter ini hanya bisa terhubung dengan satu receiver. Kita bisa analogikan seperti ini. Saya akan membuat satu topologinya dulu. Misal di sini adalah ada satu tower yang di sini kita bisa sebut sebagai receivernya ataupun si pemancarnya, dan yang di sini adalah si receiver, si penerima. Untuk membangun sebuah point to point, kita harus mengetahui apa saja alat-alat yang digunakan untuk membangun point to point tersebut. Yang pertama yaitu tentunya Mikrotik ataupun router. Router ini digunakan untuk menyeting sebuah jaringan untuk bisa terhubung, untuk bisa si receiver itu terhubung ke si transmitter. Kedua yaitu router boot outdoor. Yang kedua router boot outdoor, RB outdoor. Router boot outdoor memiliki banyak sekali jenis-jenis ataupun tipe-tipe. Di antara yaitu router boot RB 433, 411, dan yang sering saya pakai yaitu RB metal. Setelah router boot outdoor, yang ketiga yaitu antena. Baik antena direct signal, baik itu antena grid, antena Yagi, ataupun antena sektoral. Antena dan si RB outdoor ini, atau yang biasa kita sebut dengan radio, si RB outdoor harus memiliki kesamaan. Misal si antena dengan radio ini harus satu frekuensi. Misal dalam antena dan radio ini juga ada dua frekuensi. Yang pertama frekuensi 2,4 dan frekuensi 5,8. Apa sih perbedaan ataupun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing frekuensi tersebut? Yang pertama, frekuensi 2,4 ini mempunyai kelebihan yaitu tidak tahan dengan terhadap penghalang. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam jalur ini apabila ada penghalang, baik itu pohon ataupun apa, si antena ataupun radio yang memiliki frekuensi 2,4 ini akan tahan terhadap penghalang tersebut yang ada di jalur antara transmitter dengan si receiver ini. Selain mempunyai, ini adalah kelebihan dari frekuensi 2,4. Sedangkan kekurangan dari frekuensi 2,4 ini adalah banyak sekali yang pakai, sehingga apabila frekuensi tersebut udah terpotong oleh yang lain, maka otomatis si receiver ini tidak bisa terhubung ke transmitter, harus diganti frekuensi
di 2,4 ini harus diganti frekuensinya. Untuk yang kedua itu frekuensi 5,8. Si 5,8 ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu frekuensinya itu tidak akan terpotong. Jadi frekuensinya itu aman dan lebih unggul dari 2,4. Sedangkan kekurangannya itu tidak tahan dengan namanya penghalang. Jadi apabila dalam jalur ini, dalam jalur antara si receiver dan transmitter ini, jadi apabila ada penghalang, baik itu pohon ataupun penghalang yang lain, itu koneksinya akan mengganggu koneksi dari transmitter ke receiver, bahkan koneksinya itu akan terputus. Itu adalah salah satu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing frekuensi. Kemudian untuk membangun sebuah point to point, selain dari alat, kita juga harus mengetahui 3 faktor yang sangat penting untuk membangun sebuah point to point. Yang pertama yaitu tentang antena alignment. Antena alignment yaitu arah dari antena. Kita nggak mungkin masang suatu antena yang arahnya itu sembarangan. Jadi misal antena di sini, kita nggak mungkin ngarahinnya ke sana, padahal si receivernya di sini. Itu nggak mungkin. Yang kedua yaitu line of sight. Line of sight adalah jalur lurus antara si transmitter dengan si receiver. Jalur lurus. Jadi dalam jalur lurus ini tidak boleh ada yang menghalangi ataupun penghalang. Dalam jalur ini tidak boleh ada yang menghalangi, karena apabila ada yang menghalangi, maka dalam jalur ini kemungkinan si receiver tidak akan bisa terkoneksi ataupun tidak menangkap sinyal dari si transmitter ini. Yang kedua yaitu Fresnel zone. Fresnel zone adalah zona rambat. Zona rambat dari suatu frekuensi. Jadi selain dari jalur lurus antara si transmitter dengan si receiver ini tidak boleh ada penghalang, si Fresnel zone ini, jalur frekuensi ini juga harus tidak boleh ada yang menghalangi. Tidak boleh ada yang menghalangi, karena akan mengganggu koneksi dari si transmitter ke receiver tersebut. Untuk mengetahui berapa jarak ketinggian tanah, penghalang, dan arah, kita bisa menggunakan suatu aplikasi yang disebut dengan Google Earth. Dalam Google Earth ini kita bisa menghitung berapa jarak antara si receiver ini ke transmitter ini. Kita juga bisa mengetahui ketinggian tanah antara di transmitter ini, si pemancar ini, dengan si receiver ini. Selain jarak dan ketinggian tanah, dalam Google Earth juga kita bisa mengetahui penghalang. Berapa sih penghalang yang ada di jalur antara si transmitter ke receiver ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa, pertama arahnya, ketinggian tanah, penghalang, dan ketiga arahnya. Arah kita bisa, dalam Google Earth kita bisa mengetahui berapa derajat arah dari suatu transmitter ini ke receiver. Sehingga apabila kita udah ketahui arah, kita tinggal bisa lihat arah kompas, dan kita memasang arah antena ini dari keduanya itu tidak asal. Itu yang akan salah satu untuk memudahkan kinerja kita, dalam pemasangan point to point. Perlu diketahui juga, untuk tiap IP itu harus satu kelas. Ini kita bisa sebut saja, ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Jadi antar A dan B dan D
itu harus IP-nya harus satu kelas. Misal kita buat satu kelas 172.16.0.10. Ini adalah IP dari kelas A, IP dari A, si A ini. Jadi si D ini harus satu kelas dengan ini. Misal 172.16.0.11. Berbeda dengan B dan C. Untuk A, B, dan C dan D ini, B harus sama IP-nya dengan si C karena ini adalah jalur bit yang menghubungkan. Misal si B kita tulis IP-nya yaitu 10, 12, 13, 14. Di sini harus di C-nya juga harus satu kelas. Misal kita kasih 10, 12, 13, 15. Ketika ini sudah dilakukan, semua ini sudah dilakukan, maka otomatis si transmitter dan receiver ini sudah akan saling terhubung. Dan paling penting untuk mengkoneksikan si receiver ini ada 3 yang harus ketahui, yaitu dari SSID. SSID dari si receiver ini harus sama dengan si transmitter. Si transmitter ini harus sama dengan si receiver. Jadi apabila sudah sama yang pertama SSID dan yang kedua itu passwordnya, ini akan, dan yang ketiga yaitu frekuensi, ini akan otomatis langsung terhubung apabila sudah mengetahui yang namanya jarak, ketinggian tanah, dan penghalang. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.